banyak perusahaan masih mengelola proses ini secara terpisah. Input di banyak Excel, WhatsApp, dan pencatatan manual. Akibatnya, data nggak sinkron, proses transaksi jadi lambat, sulit melihat performa bisnis secara real-time. Jangan khawatir, aku punya solusi yang sangat brilian. Semua bisa kamu manage dalam satu aplikasi. ERM data buyer dan supplier, komoditas, warehouse, financing, invoicing, sampai data harga pasar. Kamu bisa analisa dalam perharinya dan dipantau dalam satu dashboard. CTMS Palawija hadir sebagai sistem terintegrasi untuk membantu perusahaan trading komoditi mengelola seluruh operasional bisnis dalam satu platform. Sekarang aku mau jelaskan bagaimana cara pakainya. Kamu search aja ctms.cikal.store. Kamu perlu registrasi akun perusahaanmu dulu untuk membuat akunnya. Kalau sudah, kamu bisa langsung login. Di tampilan dashboard, kamu bisa pantau perusahaan buyer dan supplier, data aktif untuk sales, total order, dan tas perusahaan. Dan juga pendapatan dalam bulanan, begitu juga tahunan. Di bawah, kamu juga bisa pantau data harga pasar update harian loh. Di tabel si harian perusahaan, kamu input data buyer dan supplier kamu. Untuk menambah, kamu klik tambah perusahaan di kanan atas. Pilihan isinya tipe, tier, nama perusahaan, kontak, alamat, credit limit, dan term of payment. Lanjut ke pipeline sales untuk alur deal dari prospek sampai transaksi. Isinya lead, qualified, penawaran terkirim, negosiasi, closed win, dan closed loss. Untuk menginputnya, kamu klik tambah lead di kanan atas. Kalau sudah, data kamu muncul di tabel lead. Untuk update progresnya, kamu bisa geser langsung datanya loh. Kalau datanya close loss, kamu harus kasih alasan yang jelas supaya nggak hilang begitu saja. Di bagian lead baru, disinilah kamu input perusahaannya untuk jadi database. Ya, kalau sudah diinput, kamu bisa filter perusahaan yang masih jadi prioritas sampai yang sudah mati atau nggak bisa dihubungi. Di bagian aktivitas, ini untuk progres harian sales supaya mudah dipantau manajemen. Task Down Reminder, bagian ini untuk input tugas-tugas sales untuk menjadi reminder di keesokan hari. Kamu bisa lihat tugas-tugas yang masih aktif dan yang sudah selesai. Untuk mengisi, kamu klik tambah task di kanan atas ya. Di bagian trading online, ini untuk administrasi menginput penjualan yang didapatkan perusahaan. Jika sudah diinput, kamu juga bisa lihat status penjualan kamu. Klik buat order untuk menginputnya ya. Di fitur ini, kamu bisa lihat langsung marginnya loh. Lanjut ke bagian supplier. Di sini, kamu input database supplier perusahaan. Sama juga ya, kamu inputnya klik ditambah supplier. Di bagian purchase order, kamu input pembelian perusahaan kamu ke supplier. Klik buat PO untuk menginputnya ya. Bisa kamu filter status pembeliannya juga. Di bagian penerimaan barang, kamu input barang pembelian kamu dari supplier, baik yang PO dan juga non-PO. Inputnya, klik catat penerimaan di kanan atas. Lanjut ke bagian gudang. Di sini, kamu data lokasi dan kapasitas warehouse atau gudang perusahaan. Lalu stok gudang. Di sini, kamu data semua stok yang ada di gudang perusahaan. Kalau ada penambahan stok, kamu klik ditambah stok ya. Kamu juga bisa transfer kesediaan stok dari gudang satu ke gudang lainnya. Kamu bisa filter juga gudangnya untuk cek ketersediaan di masing-masing gudang. Di bagian history stok, kamu bisa lihat penambahan dan pengurangan stok kamu dari pembelian maupun transfer ke gudang lain. Lanjut bagian invoicing. Di sini, kamu input invoice penjualan dan pembelian, dan bisa juga kamu filter statusnya. Inputnya dibuat invoice ya, kamu bisa input penjualan, pembelian yang terkena PPN 11%, begitu juga non-PPN. Dan untuk pembelian ke supplier, akan terkena PPh juga bagi perusahaan yang belum PKP. Bagian pembayaran, kamu bisa input pembayaran dari sales atau purchase yang sudah diinput. Caranya, tinggal kamu klik nomor referensi invoice-nya saja. Lanjut ke harga pasar. Kamu bisa data harga pasar per harinya untuk melihat statistik turun dan naiknya harga dalam periode dan daerah tertentu.
Lanjut bagian import dan imigrasi data. Di sini kamu bisa ambil semua data perusahaanmu sebelumnya ke CTEMS ini. Tentunya dengan format yang ditentukan ya. Di bagian pengaturan, bagian ini lebih ke kelengkapan data perusahaanmu. Kamu juga bisa menyalakan notifikasi ya untuk reminder. Oke guys, sudah jelas semua ya tutorialnya. Kamu bisa komen di bawah untuk pertanyaan dan tutorial lainnya. Terima kasih Sobat Cikal sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.